wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Wandan Kemiri, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang menjadi pilar pendidikan di Kecamatan Labu. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan belajar bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru hebat yang berbahagia, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara membacakan runtutan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Wandan Kemiri kepada Bapak Bambang Suryadi
SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Berikutnya Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa profesi guru saat ini banyak di guru atau menjadi pilihan utama dari para pelajar. Karena apa? Guru saat ini sudah merupakan pilihan karena terkait dengan kesejahteraan. Kalau guru sebelum tahun 2005 itu untuk kesejahteraannya belum begitu maksimal, namun setelah 2005 sampai saat ini sudah banyak kesejahteraannya, termasuk di dalamnya adalah tunjangan kinerja, sertifikasi dan sebagainya. Oleh karena itu tanpa mengurangi kesejahteraan itu tadi, namun guru juga dituntut untuk mengembangkan diri. Contohnya adalah ikut seminar, kemudian workshop, kemudian termasuk ikut guru penggerak, juga termasuk juga lembaga. Sekarang juga ada namanya sekolah penggerak. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ibu guru yang saat ini dalam proses calon guru penggerak, dalam proses pendaftaran sudah berlangsung dan sebagainya, mohon tolong ditingkatkan dengan baik dan penuh dengan kedisiplinan. Sebelum saya tutup ada pantun untuk panjenengan. Rasanya enak makan opor. Terima kasih. Opor dibawa guru ke kantor. Guru bergerak adalah pelopor, bergerak bersama jadi inisiator. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Dan akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Bambang Suryadi, acara selanjutnya pemaparan penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Afifatul Latifah SPD. Kepada Ibu Nur Afifatul Latifah saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu guru sekalian dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan manfaat, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan kemajuan pendidikan dan kemajuan teknologi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi di sini saya tekankan Bapak Ibu, saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu guru sekalian, karena Bapak Ibu guru sekalian lebih senior dari saya. Itu pasti Bapak Ibu guru mempunyai pengalaman, mempunyai keterampilan yang lebih dari saya. Di sini saya hanya ingin menyebarkan pengetahuan saya, di mana saya telah mengikuti pendidikan guru penggerak. Di pendidikan tersebut saya diajarkan tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini sangat diperlukan
di sekolah kita semua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Ibu Anis Pelastanti. Beliau adalah fasilitator dari kelas saya yang berasal dari Surakarta. Jadi beliau mendampingi saya selama melaksanakan pendidikan guru penggerak melalui jalur udara, Bapak Ibu. Jadi kita belum pernah bertemu, tapi kita rutin bertemu di dunia maya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Surojiono. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 5 Gubuk. Beliau yang mendampingi saya secara langsung. Jadi beliau rutin mendampingi saya atau mengunjungi saya selama 1 bulan sekali, datang ke SD untuk memantau perkembangan dari pendidikan guru penggerak yang saya lakukan. Kemudian beliau juga mendampingi saya di Lokakarya. Kemudian yang ketiga saya sendiri, tentu saja Bapak Ibu guru sudah mengenal saya, ya? Sudah sama dulu. Oh iya, kalau sudah saya tidak perlu memperkenalkan diri. Silent HP, setuju apa tidak, Bapak Ibu? Setuju ya? Ya, karena nanti suara dering HP dari kita semua kalau berbunyi itu cukup mengganggu, ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu men-silent HP dulu. Kemudian yang kedua, menjaga sopan santun. Setuju apa tidak, Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya? Setuju ya. Karena kita adalah pendidik, tentu saja kita juga harus memberikan contoh yang baik bagi sesama rekan kerja maupun peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, mendengarkan saat ada yang berbicara. Setuju ya? Setuju. Jadi kita tetap tenang, yang bicara satu persatu. Nanti juga kalau Bapak Ibu mau berbicara, saya persilahkan ya. Nanti ada sesinya tersendiri. Kemudian yang keempat, angkat tangan saat ingin berbicara. Setuju ya? Setuju. Dari keempat ini mungkin Bapak Ibu guru mau menambahkan kesepakatan kelas agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oh iya, Pak Bambang, silakan. Barangkali waktu ya. Iya. Barangkali bisa tepat atau toleransi tidak terlalu molor. Oh iya, terima kasih Pak Bambang. Wah, ini hebat sekali Pak Bambang, karena waktu adalah uang ya. Kita harus disiplin waktu. Waktu itu sangat berharga. Maka kesepakatan kelas yang kita tambahkan selanjutnya adalah tepat waktu. Jadi mulainya tepat, nanti juga selesainya tepat. Setuju ya? Ya, jadi ini sudah kita sepakati bersama ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yuk senyum. Nah, agar forum ini tidak terlalu tegang. Sepertinya Bapak Ibu guru dari tadi kok diam, duduk. Sepertinya seperti ada ketakutan tersendiri ya. Kita coba untuk tersenyum. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk berdiri semua. Ya, berdiri yo. Ya, berdiri. Kita saling berhadapan Bapak Ibu ya. Kita saling berhadapan dengan sampingnya masing-masing ya Bapak Ibu. Tidak perlu pegangan tangan, tidak perlu. Nanti yang bukan murid bahaya itu ya. Jadi kita saling berhadapan. Kita coba untuk tersenyum dengan orang yang ada di depan kita. Senyum ya. Selama 30 detik. Siap ya Bapak Ibu? Ya, saya timer mulai dari sekarang. Senyum, ayo Bapak Ibu tetap senyum ya. Pertahankan senyum Bapak Ibu semuanya. Ya. Ayo Bu Sina, senyumnya mana ini? Bu Nurul, ayo tetap senyum Bu Nurul. Ya, Pak Mulyadi lah, Pak Mulyadi mau senyum ini. Mau pensiun ya Pak. Ya, ayo terus berpandangan sampai 30
Iya, sudah selesai ya. Jadi awalnya kita mau senyum dengan depannya itu seperti dipaksakan senyumnya. Seperti itu. Tapi lama-kelamaan kita tersenyum dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya sampai tertawa gitu Bapak Ibu ya. Pertama tentu saja melakukan persebaran pengetahuan tentang budaya positif, kemudian meningkatkan kesejahteraan siswa, mengurangi insiden perilaku negatif, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembelajaran yang efektif. Kemudian di sini nanti dari kegiatan kita saya memiliki tujuan tambahan Bapak Ibu, yaitu kita akan membuat kesepakatan kelas bersama. Jadi kita akan belajar membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Jadi nanti Bapak Ibu akan menuangkan sumbangsih dari ide pokok pikiran Bapak Ibu guru sekalian untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian tujuan tambahan yang kedua yaitu membuat cerita baikku hari ini. Pengamatan dan refleksi. Sebelum kita lebih jauh belajar, di sini kita akan melakukan pengamatan dulu. Yang pertama, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Mungkin Bu Siti mau menjawab, silakan. Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif itu pentingnya itu apa Bu Siti? Terima kasih Bu Iva. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan agar anak bisa menjadi lebih mandiri, tidak tergantung pada temannya atau Bapak Ibu. Terima kasih Bu Siti atas pendapatnya. Di sini apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ya tentu saja kita ingin menciptakan atau membiasakan peserta didik kita untuk berbuat positif juga. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Sebagai seorang pendidik atau mungkin sebagai pemimpin, kita di kelas, di sekolah tentu saja sudah menerapkan beberapa kegiatan yang mencerminkan suasana positif. Begitu ya Bapak Ibu. Kira-kira suasana positif apa? Contoh salah satu suasana positif seperti apa yang sudah Bapak Ibu guru terapkan? Coba Bina mungkin. Terima kasih Bu Iva. Saya akan menjawab pertanyaan jenengan. Saya akan menerapkan budaya positif, contohnya bersyukur. Apapun yang Tuhan berikan, baik buruk, kita harus tetap bersyukur. Terima kasih. Hebat sekali Bu Rina ya. Berarti peserta didiknya Bu Rina sudah diajarkan cara untuk bersyukur ya. Setiap hari itu kita harus mengucapkan syukur sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala nikmat. Kemudian yang ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya. Jadi hubungannya apa? Tadi Bu Rina menciptakan rasa bersyukur. Ada hubungannya tidak dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, silakan Pak Bunda. Terima kasih waktunya. Terkait dengan hubungan positif dengan bersyukur ya. Kalau kami kan membawai atau melayani Bapak Ibu guru serta anak-anak, tapi terutama kepala sekolah kepada gurunya. Kalau gurunya bisa diajak kerjasama, menyertai semua kegiatan, inilah kebanggaan hati sehingga kita bersyukur. Jadi sangat erat. Jadi antara hubungan positif dan bersyukur ini selaras. Contoh hari ini saya juga berbangga hati, bersenang hati karena potensi guru kami termasuk SD kami juga dirauh sebagai tempat untuk diseminasi positif dari calon guru penggerak.
sehingga ibu itu tidak merasa cemas, tidak asing, wah penak ya namanya Cilandak Timur satu bersama. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas pendapatnya dan ide pikirannya, sangat luar biasa sekali ya. Jadi budaya positif atau suasana positif dengan pembelajaran itu sangat erat hubungannya ya. Termasuk tadi Bu Rina sudah mencontohkan bahwa dengan bersyukur maka kita dapat menghadapi karakter murid yang berbeda-beda, kita dapat lebih mengendalikan emosi seperti itu. Kemudian juga dari Pak Bambang, dari suasana positif kita bisa menjalin kebersamaan seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan secara efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki? Ya, di sini saya ingin bertanya pada Bu Lutfi. Kira-kira di sekolah Bu Lutfi ini sudah menerapkan budaya positif apa belum? Atau mungkin sudah tapi belum maksimal? Silakan Bu Lutfi. Terima kasih atas waktunya Bu Iva. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Iva. Di sekolah saya di SD Negeri Wadas Kemiri, alhamdulillah sudah menerapkan disiplin. Contohnya untuk berangkat pagi, terus pembacaan Asmaul Husna, lalu pemeriksaan kebersihan buku di depan kelas sudah berjalan sejauh ini. Terima kasih. Ya, ternyata di SD-nya Bu Lutfi sudah menerapkan contoh kegiatan disiplin positif. Salah satunya adalah siswa jadi terbiasa berangkat pagi seperti itu ya Bu Lutfi, karena setiap pagi ada kegiatan Asmaul Husna. Nah, di sini nanti kita akan belajar atau memahami secara lebih lanjut Bapak Ibu tentang yang namanya perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kesepakatan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang paling penting, ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi yang akan kita terapkan nanti adalah segitiga restitusi. Karena untuk menerapkan segitiga restitusi kita membutuhkan yang namanya perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan kesepakatan kelas. Kemudian perubahan paradigma. Nah, di sini kita akan perubahan paradigma. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba. Yang pertama, Anda adalah A. Tugas Anda, ya, siapkan Bapak Ibu, mengepalkan satu tangan dari Bapak Ibu. Kepalkan, coba Anda bayangkan, Bapak Ibu membayangkan yang di kepalan tangan Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang berharga, yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Sekarang coba kepalkan tangan Bapak Ibu seerat-eratnya. Bayangkan ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, sekarang yang kedua, tugas rekan Bapak Ibu. Jadi rekan Bapak Ibu yang ada di samping mungkin boleh, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala dari Bapak Ibu. Jadi kepala tangannya Bu Solik coba dibuka oleh Bu Lutfi. Bu Lutfi boleh menggunakan segala cara, boleh diiming-iming, boleh dikasih uang, boleh dikasih rayuan, silahkan ya. Kemudian nanti teman Anda atau rekan Bapak Ibu tidak boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia buka kepala. Oh, tidak boleh memberikan uang ya. Dirayu boleh, asal tidak boleh mengintimidasi. Ya.
Jadi diancam, ayo Bu Soli buka kepalan tangannya, kalau tidak nanti kalau pulang saya cegat. Wah, itu tidak boleh seperti itu ya. Ya, jadi silakan lakukan dengan segala cara untuk membuka kepalan dari tangan rekan Bapak Ibu. Kita coba ya, waktunya 5 detik saja, wes biar tidak lama-lama ya. Ya, silakan serahkan kepalan itu kepada teman Bapak Ibu untuk dibuka. Apakah bisa dibuka? Sudah cukup ya Bapak Ibu? Bagaimana? Ada yang kepalanya bisa terbuka? Ada yang kepalanya bisa terbuka? Tidak ada. Kalau tidak ada yang terbuka, saya ingin bertanya kepada salah satu ini, kenapa kok tidak mau membuka kepalan tangannya? Coba Bu Soli. Karena ada sesuatu. Ya, terima kasih Bu Iva. Ya, karena ada sesuatu yang berharga yang teman saya tidak tahu. Rahasia ini. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Soli atas pendapatnya ya. Jadi Bu Soli mencoba untuk mempertahankan harta bendanya di kepalan tangan sepertinya ya. Tidak boleh ada yang tahu. Jadi tidak boleh ada yang membukanya. Ya ini tadi ya. Jadi di sini tadi Bapak Ibu guru tidak ada yang membuka tangan ya. Semuanya masih menggenggam erat kepalan tangannya. Tadi alasannya karena sudah dijawab Bu Soli, karena ada sesuatu yang berharga yang orang lain tidak boleh tahu, hanya saya yang boleh tahu, makanya saya tidak mau membukanya seperti itu ya. Terus dari pertanyaan yang ketiga, dari kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan Bapak Ibu? Siapa? Kita sendiri ya, seperti itu. Jadi kontrol diri itu berasal dari diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita ya. Nah, di sini ada banyak beberapa miskonsepsi yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tadi itu kan yang memegang kontrol kita atau tangan kita siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Begitupun juga murid kita ya. Jadi selama ini kita berpikir kalau guru mengontrol murid. Ya, ternyata tidak seperti itu ya. Jadi murid itu mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita berpikir kalau kita memberikan penguatan pada murid itu sifatnya efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak semuanya seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, yaitu kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga kurang tepat ya. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang paling tidak bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi tadi saja di genggaman tangan kita hanya membayangkan itu hal yang berharga, Bapak Ibu tidak mau membukanya ya. Apalagi tentang diri seorang murid ya. Jadi mungkin kita merasa kalau kita ini memiliki kontrol yang penuh terhadap murid kita, ternyata tidak ya. Yang memiliki kontrol atas diri sendiri itu ya diri sendirinya ya, murid sendiri itu. Nah ini perubahan paradigma yang mungkin awalnya kita berpikir demikian, maka kita rubah pemikiran kita ya. Mari kita rubah bersama. Yang awalnya realitas atau kebutuhan kita itu sama. Memang benar kita sama-sama butuh makan ya, seumpama kita sama-sama butuh makan. Tapi dari makanan itu ternyata dari teori kontrolnya kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Sama-sama butuh makan
itu. Kemudian Pak Muhadi ingin menurunkan kolesterol dan gulanya, ya. Tetap harus butuh makan, tetapi yang dimakan apa? Nasi merah, contohnya seperti itu, ya. Jadi benar kita memiliki kebutuhan yang sama, tapi ternyata kalau kita telusuri kebutuhannya itu tidak sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sekarang saya ingin Bapak Ibu melihat papan yang ada di depan, ini ya, yang sudah tertutup sekilas. Bapak Ibu melihat 3 detik saja. 1, 2, 3, sudah berhenti ya. Coba Bu Lutfi melihat apa? Fokusnya melihat papan foto-foto, terus ada tulisannya, fokusnya Fokusnya. langsung ke foto. foto semuanya atau salah satu Semuanya, semua. keseluruhan. Oke, dari Kalau Bu Umu pertama kali selama 3 detik tadi yang dilihat apa? fokusnya Fokusnya foto fotonya siapa? yang paling atas, Guru kelas 1. guru kelas 1. Jadi sama-sama melihat papan foto, ternyata yang dilihat itu beda, ya. Kalau Bu Umu sekali melihat yang dilihat yang paling cantik, wah, guru kelas 1 yang paling cantik, ya. Mungkin kalau oh iya, Pak Bambang melihatnya langsungnya Bu Isna, nah seperti itu. Jadi walaupun kita melihat hal yang sama, tetapi fokus kita berbeda, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang harus diubah. Kita harus berubah. Kita berusaha memahami pandangan orang, ya. Itu yang namanya menghargai pendapat orang, seperti itu, ya. Jadi kita mempunyai kepala yang berbeda-beda, otak yang berbeda-beda, tentu saja memiliki pemikiran yang berbeda. Tidak mungkin kita hanya memaksakan pikiran orang lain sama dengan kita. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering kita lakukan, hal yang buruk itu salah. Kita ubah paradigma itu menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak ini sering telat, kita marahi karena dia berbuat salah. Tapi sebagai guru, mungkin anak memiliki tujuan kenapa dia telat. Mungkin karena di rumah tidak ada perhatian, makanya sang anak ini mencari perhatian dari gurunya, ingin diperhatikan, lebih diperhatikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini juga perlu kita rubah menjadi hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kita biasanya ini sering melakukan. Kalau seperti anak yang terutama anak kelas 1 ini, biasanya kan kita sering menggunakan rujukan-rujukan. Setelah rujukan kita tidak berhasil, wah, yang terakhir pasti marah, ya toh, ya. Marah terus kita memaksa anak tersebut. Nah, ini harus kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita gagal membujuk anak, oke, kita tanya maunya apa sekarang. Nah, kita membuat pilihan baru, tidak harus pilihan yang kita tentukan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita rubah menjadi model berpikir menang-menang. Maksudnya apa ini, ya? Jadi mungkin kalau tadi kita tidak berhasil membujuk anak, kita merasa anak itu menang dengan egonya. Kemudian kita kalah karena tidak berhasil mengendalikan si anak. Nah, itu kita rubah menjadi berpikir menang-menang. Oke, kita jangan mau kalah, ya loh. Kita juga harus menang. Makanya kita membuat pilihan baru seperti itu, ya. Nah,
Di sini tadi kita sudah membahas banyak tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kurang jelas, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya itu disiplin bersifat self disiplin ya. Jadi disiplin itu berasal dari diri sendiri. Nah, disiplin itu berasal dari diri sendiri. Yang berasal dari dalam diri sendiri itu dinamakan motivasi internal ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin positif adalah usaha atau tindakan dari dalam diri untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah dituturkan Bu Nurul tadi. Apa itu sih nilai-nilai kebajikan universal? Ya. Jadi nilai-nilai kebijakan universal adalah kebajikan yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini bersifat umum nih Bapak Ibu, tidak bersifat kedaerahan. Kemudian nilai kebajikan universal itu juga memiliki sifat yang positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nah, di sini saya sudah mengelompokkan 3 nilai-nilai kebajikan universal. Tentu saja yang pertama ini yang menjadi tujuan kita dalam mengajar, yang selalu digadang-gadangkan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, apa Bapak Ibu? Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, gotong royong, kreatif. Nah, kemudian dari PIP itu juga merumuskan kalau nilai-nilai kebajikan universal itu lebih rinci lagi, yaitu ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan banyak lagi ya. Kemudian juga dari pilar karakter Indonesia itu juga merinci lagi, lebih merinci lagi ya, seperti ini. Jadi semua ini adalah nilai-nilai yang positif yang menjadi istilahnya tujuan kita dalam berperilaku. Nah, selanjutnya kita akan mendalami tentang kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa menerima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Contohnya nih, Bapak Ibu ini sedang rame-ramenya gaji ke-13 cair nih. Sudah apa belum Bapak Ibu? Belum, wah belum. Padahal sudah masuk rekening. Saat kita memiliki uang lebih atau istilahnya tadi ada gaji ke-13 cair, terus kemudian kita berpikir, aku ingin beli tas baru. Nah, kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang mencerminkan sikap itu? Kesenangan, betul sekali ya. Jadi ternyata selain bertahan hidup, kita juga memiliki kebutuhan kesenangan ya. Terus contoh lagi ini, kita memiliki pasangan hidup. Nah, saat memiliki pasangan hidup, apa-apa padahal biasanya bisa sendiri. Tapi karena saya memiliki pasangan kok, saya ingin kemana-mana diantar. Wah, seperti itu ya. Itu termasuk kebutuhan dasar kita apa? Kasih sayang. Apa? Kasih Pasangan atau kasih sayang?
Nah, dari kebutuhan dasar manusia itu, maka kita mempunyai yang namanya motivasi perilaku manusia. Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, salah satunya tadi yang disampaikan Gosen adalah untuk menghindari hukuman, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini sering menghukum muridnya apa tidak? Tidak. Nah ini. Tidak sekali. Tidak kalau muridnya baik, ngapain kita hukum ya toh? Kalau ada kasus seperti ini, jika murid melakukan kesalahan harus mendapatkan hukuman atau sanksi. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Tergantung apa? Bu Rina coba. Tergantung kesalahan siswa. Tergantung kesalahan siswa. Berarti kalau kesalahannya berat, seumpama berat, mungkin oke lah dikasih hukuman, sanksi, tapi yang ringan-ringan. Oh gitu. Mungkin ada pendapat yang lain Bapak Ibu. Kalau seorang siswa melakukan kesalahan itu harus mendapatkan hukuman atau sanksi. Setuju? Mungkin ada yang tidak setuju? Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada beberapa tindakan dari guru. Ada perbedaan antara apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, dari beberapa kasus tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kasus. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Kasus pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena seorang siswa terlambat masuk ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Itu termasuk. Mungkin bisa diutarakan pendapatnya kenapa menjawab hukuman dan mengapa menjawab konsekuensi. Dulu tadi menjawab apa? Konsekuensi, bisa dijelaskan dulu. Terima kasih Bu Ika. Saya menjawab konsekuensi karena di situ tertulis mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kenapa saya menjawab konsekuensi? Karena itu bersifat rencana yang sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh guru dan siswa. Mungkin seperti itu. Kalau hukuman yang saya tangkap itu berupa fisik. Terima kasih. Saya Mbak. Oke. Kalau terkait dengan hukuman, barangkali seiring dengan sanksi ya, ini sifatnya adalah hukuman yang untuk mendidik siswa. Kalau siswa itu melakukan kesalahan ya kita sadarkan supaya mereka menyadari kesalahan, itu saja. Jadi sifatnya mendidik itu ya. Terima kasih atas pendapat yang disampaikan Bu Nurul dan Pak Bangga. Kita lanjutkan dulu sampai selesai ya. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Banyak yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi? Tidak ada. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi, ada yang diam, ini pasti bingung hukuman atau konsekuensi ya. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Karena dia nganu konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, dari tadi kita membahas hukuman konsekuensi, ya. Keduanya itu akan memberikan efek yang jelas Bapak Ibu. Baik hukuman atau konsekuensi itu akan mengakibatkan efek pada anak. Contohnya tadi, anak betul konsekuensi, anak disuruh mencatat 100 kalimat, ya. Itu nanti akan berdampak. Jadi ibaratnya itu tidak ada keunggulannya, kelebihannya. Untuk anak itu manfaatnya untuk apa? Seperti itu, ya. Terus menyuruh anak berjemur. Nah, ini malah sudah lebih parah lagi karena kita bermain fisik. Itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Nah, di sini saya akan mengenalkan dulu ya yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lainnya. Jadi di sini nanti itu di proses restitusi ini anak tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan konsekuensi, tapi kita ajak anak untuk berdiskusi, gitu. Jadi kalau tadi anak telat 10 menit ke sekolah, ya, kita ajak berdiskusi. Kita cari tahu dulu kenapa anak telat seperti itu, ya. Itu nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Kita lanjut dulu, ya. Nah, dari proses restitusi ini kita akan melaksanakan yang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol adalah ada lima posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum yaitu seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tadi seperti yang dicontohkan dari beberapa kasus tadi ya Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian memposisikan sebagai teman itu berarti guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian pemantau itu memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Jadi kita sistemnya seperti mandor, memantau seperti itu ya. Kemudian yang namanya manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya sendiri. Nah, di sini saya akan membagikan satu masalah dan satu kalimat. Kalimat ini menentukan posisi kita. Kira-kira dengan posisi kita, dengan kalimat ini posisi kita itu sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Sudah dapat semua gitu, Bapak Ibu, untuk kalimatnya. Coba dibaca Bu Siti, mendapat kalimat apa?
kecewa sekali dengan kamu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau kalimat seperti itu posisi guru sebagai apa? Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Oke, kita ke kalimat yang lain. Pak Muhadi mendapat kalimat apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Di sini berarti posisi guru sebagai apa, Pak Muhadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Teman. Pak Adi mendapatkan kalimat apa? Kamu yang selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu berarti kalimatnya guru sebagai apa? Membuat rasa Rasa bersalah. Oke, kita pelajari selanjutnya. Baik, Bapak Ibu tadi sudah mencontohkan kalimat ya. Yang pertama tadi ada yang bilang kamu mau mendapatkan stiker pada hari ini. Nah, itu berarti guru itu memposisikan sebagai teman dengan murid ya. Kita tidak berjarak. Kita bisa mengobrol biasa, bermain bersama seperti itu, berkomunikasi dengan baik dengan muridnya. Kemudian tadi Pak Adi kalimatnya bagaimana? Kamu selalu yang selalu paling terakhir. Nah di sini kan ada kalimat seperti itu, pasti ada guru agak sebel. Kok mesti kok kamu yang terakhir kok? Nah, itu berarti guru memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah di sini, membuat rasa bersalah. Jadi sebel seperti itu akhirnya kita seperti menekan pada murid, kok kamu terus yang terakhir, nah, seperti itu. Kemudian Bu Rina mendapatkan apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kira-kira kalau kalimat seperti itu, posisi guru sebagai apa? Manajer. Ya, jadi guru bertanya pada murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, seperti itu. Sudah bisa membedakan Bapak Ibu antara manajer, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Nah, selanjutnya capek duduk apa tidak Bapak Ibu? Capek. Kita berdiri yuk. Ya, berdiri yuk. Ya, di belakang kursi saja biar kursinya tidak mengganggu. Ya, kita olahraga sejenak ini ya. Olahraga sejenak yuk. Kita akan menirukan gerakan yang ada di video ya Bapak Ibu. Siap?
Nah, setelah kita melakukan posisi kontrol, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, ada yang tahu bedanya, Bapak Ibu? Nah, di sini keyakinan kelas. Kalau yang namanya peraturan itu pasti jelas, ada aturannya seperti ini jelas. Tapi kalau yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu, itu lebih abstrak. Ya, jadi lebih abstrak memang. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi saya garis bawahi di sini, Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu kan yang membuat guru atau sekolah, jadi tidak melibatkan siswa. Tapi kalau yang namanya keyakinan kelas, kita guru dan siswa bersama-sama berkolaborasi atau berdiskusi bersama untuk membuat keyakinan yang mana kita akan laksanakan di kelas tersebut. Contohnya saat kita awal masuk pembelajaran, kita bersama-sama dengan anak, kita ingin menciptakan kelas yang bersih dan kelas yang dengan literasi yang bagus. Contohnya, pastikan kita mempunyai tujuan sebelum mengajar di awal tahun terutama. Nanti aku ingin siswaku menjadi siswa yang gemar membaca. Aku pengen kelasku menjadi kelas yang paling rapi, paling bersih. Aku ingin menggunakan pojok kelas sebagai pojok baca, contohnya. Nah, di situ kita bicarakan dengan murid. Bu Iva itu pengen kelas kita nanti banyak bukunya, anak-anak kita jadikan pojok kelas kita sebagai pojok baca. Nah, berarti keyakinan kelas apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan atau untuk mewujudkan mimpi tersebut. Nah, jadi terus di situ anak, Bu, kita harus menjaga kebersihan setiap hari. Oh, boleh. Bagaimana caranya? Dengan selalu piket. Nah, berarti keyakinan kelas yang pertama berarti piket setiap hari, wajib piket setiap hari. Itu mereka sudah membuat keyakinan kelas pertama. Mereka sendiri yang bilang, bukan kita yang menentukan, seperti itu. Kemudian untuk menjadi anak yang suka membaca, apa yang harus kita lakukan? Pasti mereka akan punya pendapat. Bu, minimal kita harus membaca sehari 1 buku. Nah, atau mungkin Bu sehari 3 halaman, tidak apa-apa. Oke, kita buat keyakinan kelas yang kedua, seperti itu. Itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, setelah kita belajar tentang konsep inti dari budaya positif, untuk mewujudkannya ini adalah langkah utama atau langkah terakhir. Jadi kita sudah melakukan keyakinan kelas, kita sudah memahami kebutuhan dasar murid, kita sudah mengetahui nilai-nilai universal, kita sudah menerapkan posisi kontrol. Nah, yang terakhir kita akan melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid. Kemudian yang kedua, sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi.
Yang paling bawah yaitu menstabilkan identitas. Di sini ada keterangannya, menstabilkan identitas. Kurang jelas ya Bapak Ibu? Nanti kita ada slide selanjutnya kita perjelas lagi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi yang tidak jelas di bawah itu tadi Bapak Ibu. Jadi tahapan pertama dalam pelaksanaan sekutiga restitusi adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Mungkin kita menganggap kalau anak yang melakukan kesalahan itu adalah anak yang gagal. Kita ubah seperti itu, kita jadikan istilah anak yang gagal itu menjadi anak yang sukses dengan kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini contoh kalimatnya. Mungkin kita bisa mengatakan pada anak, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Karena manusia itu sudah tempatnya salah, jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian kalimat yang bisa kita gunakan yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga kita menggunakan kalimat, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang selanjutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian di langkah yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mungkin kata-kata yang kita gunakan setelah tadi, kita menggunakan kata-kata manusia itu tempatnya salah contohnya. Selanjutnya kita gunakan kata-kata ini di tahap kedua. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, mungkin itu kata-kata yang bisa kita gunakan di langkah yang kedua ini. Kemudian di langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, jadi tadi kan kita sudah bertanya, tidak apa-apa, tidak salah, ya toh. Terus kita bertanya lagi, Bapak Ibu tidak ingin mencari yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian di tahap yang ketiga, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kita menempatkan anak itu sebagai diri sendiri, ya, bagian dari diri kita sendiri. Kalau anak sudah percaya pada gurunya, tentu saja akan terbuka, akan timbul motivasi diri sendiri atau motivasi intrinsik tadi ya, dari dalam diri untuk mengubah kelakuannya. Nah Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu menyelesaikan kasus ini, ya. Kasusnya seperti ini. Sabrina hari ini bangun telat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatunya Sabrina. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun Sabrina terburu-buru dan salah menggunakan
jauh tadi tidak mungkin Sabrina kembali lagi ke rumah. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Sekarang buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai dengan peraturan. Jadi Sabrina diminta untuk melepaskan sepatunya. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali pada Pak Lukman. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan pada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas karena tidak menggunakan sepatu. Nah, dari kasus tersebut, pertanyaan pertama dalam kasus di atas, sikap posisi yang diambil Pak Lukman itu apa? Tadi kan ada 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira di sini Pak Lukman itu memosisikan sebagai apa? Guna? Bisa penghukum, bisa pemantau, sudah. Di sini Pak Lukman menurutnya Brina sebagai penghukum, bisa penghukum, bisa pemantau. Penghukum karena Pak Lukman langsung menghukum Sabrina karena tidak menaati peraturan, dan pemantau pada saat Sabrina masuk ke kita kan Pak Lukman melihat kalau oh iya, jadi memantau kondisi Sabrina saat itu ya. Terus yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer ya. Tadi kan ada pemantau, pembuat rasa bersalah, penghukum, terus teman, dan yang terakhir paling tinggi adalah manajer. Kira-kira kalau Pak Lukman itu mempunyai kontrol sebagai manajer, yang dikatakan Pak Lukman itu apa ya? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan saat ini, hari ini, karena kekeliruanmu hari ini? Terima kasih atas pendapatnya Bu Lina, hebat sekali ya. Jadi sebagai manajer kita itu bertanya atau berdiskusi dengan pembuat salah untuk membenahi sendiri kesalahannya. Kita tidak menghukum, kita tidak membuat rasa bersalah, tapi kita berdiskusi. Ya. Sekarang kan Sabrina sudah tahu kalau Sabrina berbuat salah. Sekarang apa yang kamu lakukan untuk membenahi kesalahan kamu? Nah, di situ nanti Sabrina berpikir, apa ya yang harus saya lakukan agar kesalahanku ini bisa tebus dengan apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kira-kira bila Anda kepala sekolah ya, mungkin nanti Pak Bambang yang mau menjawab karena Pak Bambang kepala sekolah ini. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kenapa kok sekolah itu menggunakan membuat peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang ingin dituju itu apa? Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman dalam kasus tersebut? Tadi kan Pak Lukman langsung memberikan hukuman pada Sabrina, Pak. Jadi sebagai kepala sekolah kira-kira apa yang dilakukan seperti itu? Terima. Mohon pendapatnya dari Pak Bambang selaku kepala sekolah ini. Terima kasih Mbak Ipa. Hanya koreksi sedikit, maaf ya, saya juga menjawab publik. Bagaimanapun kalau kurang fokus mohon dimaafkan.
terkait dengan Dalu Pak Tako yang misilik, kemudian juga ada undangan rapat. Terkait dengan, maaf lagi, meskipun saya hanya mendengar sayur terkait dengan kebijakan atau barangkali hukuman ya tadi ya. Tulang kembali kan, yang fokus saja. Tadi kan Sabrina melakukan kesalahan Pak, Betul. Terus dihukum oleh Pak Lukman untuk tidak bersepatu karena peraturan sekolah itu harus bersepatu hitam. Nah, sebagai kepala sekolah mungkin bisa menjawab Pak, kenapa sekolah itu menggunakan peraturan harus bersepatu warna hitam? Nilai apa yang ingin dituju atau yang jadi tujuan dari sekolah tersebut? Ya, terima kasih. Ini jelas ya. Kalau anak-anak kita itu seragam, kemudian kompak, barangkali hanya sekedar sepatu saja. Seperti hari Senin, contoh memakai sepatu hitam, kemudian berdasi, kemudian kasar putih, ini anak bersama. Tetapi kalau anak kita sebagian tidak memakai seragam, kemudian maaf barangkali tidak bersama atau belum makanya saya kira juga ini rasa kebersamaan sehingga nanti timbul barangkali apa ya, pengaruh sosial bisa juga produk lebih fokus seperti itu. Barangkali kalau sekolah itu dibebaskan berpakaian, maaf orang tua yang kaya barangkali memakai seragam anaknya lebih wah, tetapi kalau barangkali orang miskin karena seragam sama kan berarti ibaratnya kita kalau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sehingga tidak menjaga status. Itu saja Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas pendapatnya, sangat luar biasa ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu biar lebih cepat. Yuk membuat kesepakatan kelas. Nah di sini saya ingin Bapak Ibu menuliskan satu kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah membayangkan saya ingin memiliki kelas yang bagaimana. Contohnya kelas yang anak-anaknya unggul dalam prestasi, maka kan ada satu usaha yang dilakukan bersama murid seperti itu kan. Atau mungkin saya ingin memiliki murid yang berkarakter, berarti langkah yang harus diterapkan agar karakter tersebut muncul itu bagaimana. Silakan tulis satu saja tindakan Bapak Ibu guru untuk mewujudkan harapan pada kelas atau murid Bapak Ibu guru sekalian. Di kertas post-it warnanya bebas, terserah mau pilih warna apa. Satu saja sebagai hasil akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini. Warna apa ini? Bebas. Bebas Bapak. Jadi kita merencanakan satu kegiatan yang akan menjadi kesepakatan kelas dengan siswa kita. Kalau dipotong-potong videonya, ya. Kalau sambil mendengarkan juga sambil mengerjakan dinas. Kalau sudah bisa langsung ditempel di kertas yang sudah disediakan di depan Bapak Ibu, di kertas kesepakatan kelas seperti ini. Silakan ditambah Bu Gina. Wah, berbanding, kumeh, bersuara.
kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan kesepakatan kelasnya. Jadi ini kita belajar merencanakan. Nanti kalau sudah di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu bisa merencanakan dengan siswanya sendiri ya Bapak Ibu. Di sini akan saya bacakan kesepakatan kelas. Ada yang menuliskan berbicara sopan. Terus saya ingin siswa berkarakter disiplin, baik disiplin waktu atau pakaian. Kemudian datang tepat waktu. Adanya sanksi bagi anak yang tidak melaksanakan piket. Terus melaksanakan piket, saya ingin kelas rapi dan bersih. Terus iuran 1.000 setiap hari Jumat untuk sosial. Wah, ini mengajarkan untuk bersedekah, bagus. Disiplin dan saling menghargai, kemudian berpakaian rapi, buang sampah pada tempatnya ya. Jadi kunci dari kesepakatan kelas ini adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh mengunggulkan egoisme kita harus melaksanakan kesepakatan dengan siswa kita ya. Kita sudah sampai di akhir sesi Bapak Ibu. Sebagai penutup, sebelumnya saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini dengan koordinasi yang sangat bagus, dengan kerjasamanya yang sangat bagus. Satu pesan saya, teruslah menjadi guru yang tergerak, bergerak serta menggerakkan ya. Jadi tergerak artinya kita itu tergerak untuk memiliki tujuan atau mimpi yang ingin diraih kepada peserta didik kita. Setelah kita tergerak, maka kita harus bergerak untuk melaksanakan mimpi tersebut. Dan yang terakhir adalah menggerakkan, yaitu tetap berbagi praktik baik kepada lingkungan sekitar, rekan sejawat ataupun yang ada di sekitar kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang sangat luar biasa sekali mengenai budaya positif yang sudah tersampaikan dengan runut dan jelas oleh pemateri kita. Selanjutnya sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan, kami persilahkan. Apabila tidak ada yang bertanya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Tahapan acara sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Maka dari itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf jika ada kekeliruan dan bertindak dan tutur kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.